Bantuan apa toh, Mbak menawa lek aku bisa bantu, Mbak? Enggak, ya simpati karena kemarin lo ponakan ya wis dulur ponakan lah bilang kayak gitu. Heeh. Dulur tapi ya dulur ponakan. Ya Heeh. mau ke sini terus lek iso golek PT sing di Malang cepet-cepetan ngoten lho. Oh, lek non iki ponakane sampean kei sing soro-soro sing wadon lho, Mbak, ben gak mulah-mulih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Nggih, selamat pagi. Ngapunten nggih, Nggak. wis iki ganggu panjenengan Iya, kerja nih. enggak apa-apa. Bagaimana? Ini lo mau tanya, panjenengan itu agensi saya nggih? Kenapa? Panjenengan itu Bukan. terus? Saya bukan agent ya, Mbak. Kenapa toh? Enggak, tak kira sampean apa kuwi jenenge kerja di agent. Bukan. Iya, ada apa? Alah tak kira sampean kerja di agent mau tanya, misalnya aku takon PT di cabang Malang iki enek enggak cabange ngoten lho, wis. PT Cabang Malang. Nggih. Oh, ada. Cuma pusatnya tetap ke Jakarta nanti pusatnya. Oh, lho kok jauh. Iya, lek arepe nang Hongkong diweki sing adoh-adoh Mbak. Prosesnya ben Nggih, rada tak kira soro panjenengan sithik. Gimana? tak kira panjenengan kerja di agent di ini ngono, makanya aku takon sak enek sing cabang Malang, lek cabang Malang pengen minta bantuan ngono lho karepku. Bantuan apa toh, Mbak menawa lek aku bisa bantu, Mbak? Enggak, ya simpati karena kemarin lo ponakan ya wis dulur ponakan lah bilang kayak gitu. Dulur tapi ya dulur ponakan. Ya mau ke sini terus lek iso golek PT sing di Malang cepet-cepetan ngoten lho. Oh, lek non iki ponakane sampean kei sing soro-soro sing wadon lho, Mbak, ben gak mulah-mulih. Lah nggih, Iya. maksudku kuwi tak lebokno PT, tak kira sampean iki di agent Hongkong ngono, jadi kan ana tahu iso bantu titip data lareke wis masuk PT kan sama iso bantu ngono tak kira. Oh, iya. Untuk sementara belum bisa, Mbak. Non-X itu harus di training dulu minimal 6 sampai 1 tahun. Soalnya proses ke Hongkong itu saingan berat. Jadi yang ek aja wis bludak, apalagi yang non-X pengen calling visa itu kan namanya calling visa toh. Nitip data terus dibantu untuk cepat dapatkan majikan kayak gitu kan. Ya, itu Nggih, maksud oh, piye? nggih maksudnya kan saya cek mlebu PT terus ngono titip data di kono mana tahu ngoten lho. Ya nggak apa-apa suruh datang ke PT dulu kayak gitu belajar. Tapi sejauh ini selepas Hongkong dibuka kembali, pesaing semakin besar kayak gitu kan. Jadi yang X non X itu kan juga banyak sekali yang proses di PT-PT Indonesia kayak gitu. Jadi yang non X itu harus bersabar estimasi 6 sampai 1 tahun. Itu pengalaman yang saya temui. Iya, pengalaman yang saya temui di PT-PT. Jadi hampir 4 bulan itu masih belum dapat majikan prosesnya. Banyak juga yang MD karena nggak sabar untuk prosesnya kayak gitu. Pokoknya sekarang yang non-ek itu untuk ke Hongkong itu harus bersabar dan terus semangat. Begitu Nggih, Mbak. terus nek ngoten infone nggih ngapunten iki Siap. ganggu sampean kerja. Oh, nggak apa-apa. Oke, Mbak. Nggih, Oke, yuk sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke teman-teman ya ini pengen daftarin ponakane ke Hongkong. Ponakane non X tadi pengennya ditumpangne lah tadi mungkin nek bulike apa budene di Hongkong jadi wong tuane ku nitip nih nitipe anake jadi ponakannya ya ponakan kepengen ke Hongkong. Nah begitulah Hongkong jadi idaman setiap
teman-teman yang lihat ke Hong Kong karena opo dilihat dari gajinya itu melekenuk gajinya oke tapi prosesnya itu wow. Jadi kadang kita yang mungkin masih muda atau medium atau usianya 40 tahun ke atas pengen ke Hong Kong itu untuk belajar bahasa aja wis susah, belum tentu nanti masalah pekerjaan, belum tentu nanti masalah masakan Cina kayak gitu. Kalau kita nggak siap untuk semuanya ya sangat-sangat nggak siap, itu ya resiko kayak gitu loh. Jadi persyaratan untuk daftar ke PT itu ya siapin aja KTP, KK, akte, ijazah, buku nikah, terus kartu BPJS. Itu adalah syarat utama kalau kita mau kerja ke luar negeri. Kalau kita nggak punya ijazah, kalau kita nggak punya akte, kalau kita nggak punya kakak, kalau kita nggak ada KTP kayak gitu ya semuanya kita harus siapkan dulu. Namanya kan juga sebuah persyaratan mutlak dan semuanya itu bisa kita buat ke balai desa, kecamatan, desduk capil kayak gitu. Tapi kalau kita obah sithik gak gelem pengen njagane PT, nanti kalau dapat potongan yang gede terus habis itu sambat ngeluh komplain itu karena apa sih sebenarnya? Karena kita dapat majikan yang kurang penak kayak gitu loh. Nah kadang kita juga dikasih majikan yang penak, kena pengaruh teman-temannya yang di Hong Kong overcharging yang seharusnya potongan di Hong Kong itu 16 sekian menjadi 2000 sekian. Nah akhirnya nggak terima, nggak gelem bayar potongan, padahal kita nggak mengoreksi diri kita sendiri ya. Sebelum kita masuk ke Hong Kong itu data-data kita itu bledru kabeh, ada yang nggak punya kakak, ada yang nggak punya ijazah, ada yang nggak punya KTP kayak gitu. Tapi pada kenyataannya semuanya bisa dibantu sama pihak PT lewat jalur tikus, tapi kan pasti bayar kayak gitu kan. Nah habis itu Deling peringas kademen yo kayak gitu. Jadi ya prosesnya seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik. Gak bagi siapa aja yang punya ponaan, anaknya atau mantu nih kepengen ke Hong Kong ya suruh masuk ke PT, diajar dulu di PT bahasanya. Terus masalah pekerjaan rumah tangga lo ya, kita tuh kerjanya rumah tangga loh. Anak zaman now satu hari suruh ngepel 2 kali, waduh ngapalan sikile keapalan iku wis rasane iku moh kayak gitu loh. Apalagi kalau di Hong Kong itu oke lah, Hong Kong rumahnya kecil nggak perlu mungkin dipel 2 kali, tapi paling tidak kadang majikan Hong Kong itu mintanya pelnya itu pakai tangan supaya opo sing nyelempit bagian sing gak ketok moto itu bisa bersih kayak gitu loh. Jadi apa mungkin kita dari kecil itu ngepel pakai tangan di Indonesia? Susah. Bahkan sedikit sekali yang melakukan hal itu, pekerjaan rumah ngepel pakai tangan di Indonesia. Mayoritas ngepel itu wis pakai duding, wis pakai bokong, wis nyelonggor kayak gitu. Itu pun belum tentu satu hari satu kali kita mau ngepel di Indonesia. Paling tidak paling biantar itu nyapu. Nah kalau di Hong Kong nyapu itu kan gak pakai payu. Kebanyakan di Hong Kong itu kan satu dilap semuanya yang dari atas. Baru kalau ada kotoran gelondongan gede-gede baru kita sapu. Kalau nggak ada ya langsung dipel kayak gitu loh. Karena kan di Hong Kong mayoritas kan debu. Jadi bukan larangan sing kirane sewampah besar banget kayak gitu kan. Terkecuali kalau main desa kayak gitu ya mungkin banyak daun-daun yang jatuh kayak gitu ya otomatis kan harus disapu. Kalau di rumah-rumah perkotaan, apartemen kayak gitu mayoritas vakum cleaner kayak gitu loh. Jadi sampahnya itu divakum supaya apa? Kalau kita sapu itu kan debunya bertebaran kemana-mana dan orang Hong Kong nggak suka kayak gitu. Makanya hanya masalah nyapu ngepel lap-lap aja beda cara. Namanya sama, nyapu ngepel lap-lap kayak gitu ya. Tapi caranya itu beda. Di Hong Kong itu kebanyakan dilap dulu semua peralatan pernak-pernik rumah majikan, baru divakum terus dipel kayak gitu. Jadi jarang sekali yang nyapu pakai sapu sepet. Kalau di Indonesia kan kebanyakan sapu sepet, disapu war terus habis itu disulai gebuk bluk wis
debunya kemana-mana. Kalau kita setiap hari melakukan hal itu, satu hari satu kali itu bagus sekali. Apalagi di Hongkong kerjanya juga non-stop, wis arep ndeleh bokong wis rata-rata nggak bisa bagi pemula loh ya. Tapi kalau wis dadi mbai Hongkong, wis ngerti tek-tekane Hongkong, ya udah nyantai. Tapi sebelum nyantai untuk kerja di Hongkong, otomatis kan kita harus perjuangan dulu toh. Di awal itu hampir semua teman-teman yang di Hongkong sudah 10 tahun, 6 tahun, hampir puluhan tahun itu di Hongkong pasti merasakan adaptasi majikan pertama kali di Hongkong itu pastilah. Arep ndeleh bokong ae wis mengo. Majikaku nak omah gak yo. Anak ketok CCTV gak yo. Nah, itulah perjuangan teman-teman ya. Jadi siapapun yang kepengen ke Hongkong, terutama yang non-ex punya saudara di Hongkong, jadi tolong jangan bermanja-manja, karena ya ojo ngalem, karena ojo ngalem ya ojo dialem, harus tatak, harus kuat kayak gitu loh. Karena Hongkong itu bukan tempat untuk main-main, tapi tempat untuk bekerja secara smart. Jadi bukan untuk kerja secara grundel atau ngeluh kayak gitu ya. Jadi harus smart. Smartnya ya seperti apa? Dari jadwal dari pagi sampai malam, bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah itu secara nyaman. Karena apa? Kita tahu atur strategi. Oh, hari ini harus bangun jam sekian, gosok gigi, nyiapin sarapan buat majikan, anak majikan, mungkin nenek loyanka kayak gitu. Jadi terus habis itu mungkin nanti harus bantuin anak bangun, belum nanti neneknya atau kakeknya kayak gitu loh. Jadi semuanya itu harus perlu strategi. Kalau kita nggak punya strategi, ulah ulu enak apa-apa telepon Mbak Yuni, enak apa-apa telepon Bu Deni, enak apa-apa telepon Bu Lie, kayak ya merepotkan kayak gitu loh ya. Wis pokoknya semangat aja untuk teman-teman yang lagi berjuang. Saya bukan pemilik PT, jadi mohon maaf tidak bisa untuk membantu yang selebihnya untuk prosedur atau proses di PT. Saya juga bukan pemilik P agency kayak gitu ya. Jadi semuanya kita proses harus melalui agensi kayak gitu. Saya hanya mungkin woro-woro aja info-info ter-up to date. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang butuh-butuh info, ingin tahu, saya akan memberikan info setahu saya, sebisa saya kayak gitu ya. Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye darling. Bye.